Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah teman-teman mahasiswa dan santri, kita sama-sama membahas tentang hukum perkawinan yang terjadi pada masa penjajahan Belanda. Baik, di masa penjajahan Belanda, hukum perkawinan yang berlaku adalah Compendium Fraser, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Kitab ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei tahun 1760 untuk dipakai oleh Pengadilan Persatuan Kompeni Belanda di Hindia Belanda Timur, yaitu VOC. Atas usulan Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselar, tahun 1757-1765, dibuatlah Kitab Tijabonse Rechtsboek. Sementara untuk Landrad, sekarang Pengadilan Umum, di Semarang tahun 1750 dibuat kompendium tersendiri. Sepertinya berlaku Kitab Muharrar. Sedang untuk daerah Makassar, sekarang Ujung Pandang, oleh VOC disahkan suatu kompendium sendiri. Keberadaan dan berlakunya kompendium ini diperkuat dengan sepucuk surat VOC pada tahun 1808 yang isinya memerintahkan kepada penghulu Islam harus dibiarkan mengurus sendiri perkara-perkara perkawinan dan warisan. Sumber lain menyebut bahwa awalnya Belanda membentuk badan-badan peradilan dan menggunakan hukum Belanda, tetapi karena tidak berjalan, maka Belanda membiarkan hukum yang berjalan di masyarakat Islam. Untuk ini lahirnya Statuta Batavia tahun 1642. Compendium Fraser oleh D.W. Fraser pada tahun 1760. Politik hukum ini dikenal dengan politik apartheid, yakni politik hukum yang membiarkan hukum adat asli Indonesia tetap berjalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan politik VOC. Kemudian teman-teman, para pemikir dan penulis berbeda pendapat tentang sejak kapan terjadi pengebirian pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum Islam. Ada yang menyebut sejak lahirnya STBL 1820 nomor 24 pasal 13 yang diperjelas dalam STBL 1835 nomor 58 yang berisi antara lain, apabila terjadi sengketa antara orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam, maka pendeta memberi putusan. Tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pendeta itu haruslah diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa. Pada perkembangan berikutnya muncul STBL 1882 nomor 152 tentang pembentukan peradilan agama di Jawa dan Madura dengan nama Priesterad. Dengan lahirnya STBL ini juga dapat diartikan bahwa pemerintah Hindia Belanda masih mengakui keberadaan hukum Islam dan dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah di kalangan Muslim. Ada pula yang berpendapat bahwa pengebirian terjadi sejak tanggal 3 Agustus 1828 dengan dicabut berlakunya Compendium Fraser. Sebab dengan pencabutan ini secara tekstual hukum perkawinan yang berlaku adalah hukum adat, kecuali bagi orang-orang Kristen berlaku Undang-Undang Perkawinan Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon.
Namun ada pula yang berpendapat sejak diberlakukan pasal 134 ayat 2 IS Indische Staatsgreling tahun 19. Sebab isinya bahwa perkara-perkara perdata yang timbul di antara orang-orang Islam adalah diadili oleh pengadilan agama Islam atau kepala adat, kecuali jika oleh suatu undang-undang ditetapkan lain. Teks pasal ini menurut penulis lain atau ahli lain, dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi. IS tahun 1919 yang merupakan Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang baru disebut menganut asas hukum adat. Kemudian disebutkan dengan demikian, dengan berlakunya pasal 134 ayat 2 IS tahun 1919, berakhirlah riwayat hukum perkawinan Islam yang tertulis dan dicukupkan dengan menampung pada pasal 131 ayat 2 sub B IS yang merupakan kelanjutan dari pasal 75 redaksi lama Regeling Reglement atau RR tahun 1854. Menurut Arso dan Wasit Aulia, pasal ini hanya mengatur tentang pendaftaran. Dengan berlakunya pasal 131 ayat 2 sub B IS, menurut Wirjono, dasar perkawinan adalah hukum adat. Disebutkan pula dengan memperlakukan STBL 1929 nomor 221 mulai pengurangan otoritas pengadilan agama, sebab isi STBL ini adalah dalam hal terjadi perkara perdata yang timbul di antara orang-orang Islam akan diselesaikan oleh pengadilan agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaki dan sejauh tidak ditentukan lain oleh suatu ordonansi. Pengebirian ini berlanjut dengan lahirnya STBL 1931 nomor 53. Meskipun STBL ini belum sempat diberlakukan, STBL yang lahir kemudian menunjukkan demikian, yakni dengan lahirnya STBL 1937 nomor 116 tentang perubahan dan penambahan atas STBL 1882 nomor 152 dan diberlakukan 1 April 1937. Zaini Ahmadno mencatat latar belakang lahirnya STBL 1937 nomor 116 yang bersumber pada majalah Destu 4 November 1933 nomor 18. Dalam rangka memperingati usia 100 tahun sengketa kompetisi antara Pengadilan Agama dan Landrad di Pekalongan atas satu perkara waris yang terjadi tahun 1833, muncul kekesalan Terhar terhadap pemerintah Hindia Belanda yang dianggap lamban dan tidak tegas melaksanakan ordonansi tentang penghulu gireh STBL 1931 nomor 53. Isi dari STBL ini adalah pencabutan wewenang atas perkara waris dari Presterad. STBL ini tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang tidak tersedia. Menyikapi situasi ini, Terhar kesal. Maka atas desakan Terhar dan kawan-kawan, akhirnya dicabut wewenang pengadilan agama tersebut dengan keluarnya STBL 1937 nomor 116. STBL 1931 nomor 53 adalah hasil kerja tim yang dibentuk tahun 1922 oleh pemerintah Hindia Belanda. Komisi Peninjauan Kedudukan dan Wewenang Prestrad yang diketuai oleh Wakil Penasehat Urusan Pribumi dan Islam, 2 orang bupati, 2 orang penghulu, seorang tokoh pergerakan Islam, dan seorang juri Belanda, yaitu Terhar. Setelah 4 tahun bekerja, pada tahun 1926 komisi ini menyampaikan hasil kerjanya berupa rancangan ordonansi tentang penghulu gireh atau pengadilan penghulu yang dengan 1931 nomor 153.
STBL ini berisi 2 bab. Bab 1 tentang pengadilan penghulu dan mahkamah Islam atau Hof voor Islamistisch Zaken. Bab 2 tentang perwalian dan balai peninggalan harta di bawah pengadilan negeri atau Voogdies en Inlandische Bodelkammer. Selain mengubah bentuk Priensterad sebagai suatu majelis dengan penghulu Bij de Landraad sebagai ketua, menjadi penghulu sebagai hakim dibantu oleh beberapa penasehat. Inti ordinasi baru ini adalah menentukan pencabutan wewenang atas perkara waris dan sebagainya. Ordonansi ini tidak pernah jadi berlaku dengan alasan anggaran negara tidak cukup. Tetapi STBL 1937 nomor 116 dikeluarkan yang intinya sama dengan STBL 1931 nomor 53. Pemberlakuan STBL 1937 nomor 116 yang mencabut kewenangan pengadilan agama atas perkara waris mendapat protes keras dari masyarakat Islam, tetapi tidak ditanggapi oleh pemerintah Hindia Belanda. Malah bulan Juli 1937, 2 bulan setelah berlakunya STBL 1937 nomor 116, pemerintah Hindia Belanda mengedarkan rancangan ordonansi perkawinan tercatat yang diantara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Rancangan ini segera mendapat respon negatif dari kelompok Muslim atau menolak yang diawali oleh Nahdlatul Ulama dan Partai Serikat Islam Indonesia dan disusul oleh pergerakan Islam lain termasuk kalangan wanita. Adapun yang mendukung adalah kalangan wanita terpelajar yang jumlahnya tidak banyak. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda menarik rancangan tersebut. Penting dicatat bahwa rancangan ordonansi perkawinan tercatat yang diantara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan, boleh jadi merupakan respon pemerintah Hindia Belanda terhadap tuntutan dari sejumlah organisasi wanita. Sebab Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI tahun 1928 misalnya membahas keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan menurut Islam atau konvensional, yakni perkawinan anak-anak atau di bawah umur, kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dari suami. Artinya, organisasi-organisasi wanita ini menuntut lahirnya undang-undang perkawinan dan mereka sampai membicarakannya di Dewan Rakyat atau Volksraad. Bahkan jauh sebelumnya, Raden Ajeng Kartini 1879-1904 di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau, Sumatera Barat adalah tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami, dan talak sewenang-wenang dari suami. Pada kasus yang lebih khusus tentang poligami, Putri Indonesia bekerja sama dengan Persaudaraan Istri, Persatuan Istri dan Wanita Sejati dalam sebuah pertemuan pada tanggal 13 Oktober 1929 di Bandung, membuat ketetapan tentang larangan poligami. Pertemuan di Bandung ini membicarakan 2 hal pokok, yakni poligami dan pelacuran. Sejalan dengan itu, pada bulan Juni 1931 di Jakarta, Kongres Istri Sedar memperkuat resolusi larangan poligami yang ditetapkan beberapa organisasi wanita dan ditetapkan pada tanggal 13 Oktober 1929. Dengan demikian, munculnya rancangan ordonansi perkawinan tercatat yang diantara isinya menganut prinsip monogami serta tidak boleh menjatuhkan talak di luar pengadilan. Boleh jadi merupakan respon pemerintah Hindia Belanda terhadap tuntunan dari sejumlah organisasi wanita. Demikian pula perlu diketahui, ada juga beberapa ordonansi atau STBL yang lahir di masa pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, dan rujuk, yakni
STBL 1895 nomor 198, Jo STBL 1922 nomor 348 dan STBL 1931 nomor 467 untuk Jawa dan Madura. 2. STBL 1933 nomor 98 untuk Kerajaan Surakarta. 3. STBL 1910 nomor 659, Jo STBL 1932 nomor 482 untuk luar Jawa dan Madura. Maka Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk adalah penyatuan dari seluruh STBL tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang ada sebelumnya. Undang-undang ini hanya berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 ini ditetapkan pemberlakuannya oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 November 1946 di Linggarjati, Cirebon. Kemudian diperluas berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 1954. Sebagai tambahan, pada masa kekuasaan Belanda, perkawinan diatur dalam beberapa peraturan menurut golongan. Pertama, bagi orang-orang Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlich Wetboek atau BW. Kedua, bagi orang-orang Tionghoa secara umum juga berlaku Burgerlich Wetboek atau BW, dengan sedikit pengecualian, yakni hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan jiwa dan acara sebelum perkawinan. Ketiga, bagi orang Arab dan Timur Asing yang bukan Tionghoa berlaku hukum adat mereka. Keempat, bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat mereka. Ditambah untuk orang Kristen berlaku Undang-Undang Perkawinan Kristen Jawa, Minahasa, dan Ambon atau Huwelijk Ordonansi Kristen Indonesia Java, Minahasa, and Ambon atau HOCI. Berdasar STBL nomor 74 tahun 1933. Kelima, bagi orang yang tidak menggunakan salah satunya berlaku peraturan perkawinan campuran. Ada juga yang mengelompokkan dalam 3 kelompok. Pertama, bagi golongan Eropa yang di dalamnya termasuk Belanda dan orang asli Eropa lainnya, termasuk orang Jepang dan keluarga yang masuk keluarga Belanda. Kedua, kelompok penduduk asli yang di dalamnya termasuk pribumi. Ketiga, orang Timur Asing, yakni orang-orang yang tidak masuk pada kelompok pertama dan kedua. Lepas dari perbedaan pengelompokan, yang terpenting dari pengelompokan tersebut adalah jelas, tidak ada aturan khusus bagi orang-orang Islam Indonesia. Karena itu, dapat disimpulkan, sebelum datangnya Belanda ke Indonesia, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Kemudian dengan kedatangannya ke Indonesia, pemberlakuan hukum Islam termarginalisasikan sedikit demi sedikit, yang akhirnya hanya diberlakukan untuk kasus-kasus yang sangat terbatas. Lebih jelas dapat disebutkan, masa kekuasaan POC, hukum Islam masih diakui. Namun setelah POC menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Hindia Belanda, pengebirian mulai berlaku. Demikian juga perlakuan kepada para hakim. Ada diskriminasi terhadap hakim agama, di mana hakim untuk Raad van Justice atau untuk Eropa dan Landraad sejenis pengadilan negeri untuk pribumi yang terdiri dari hakim-hakim Belanda mendapatkan gaji, sementara hakim di Raad agama yang terdiri dari para penghulu tidak mendapatkan gaji. Dalam buku lain disebutkan bahwa pada awalnya Belanda mengakui dan memberlakukan hukum Islam bagi pemeluknya, tetapi lambat laun pemberlakuan itu sedikit demi sedikit dicabut, yang akhirnya tahun 1913 dicabut secara keseluruhan dan hanya mengakui pemberlakuan hukum adat. Demikian teman-teman hukum perkawinan pada masa penjajahan Belanda. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.